السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب ربنا جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله تعالى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Perkara terindah dari kehidupan di dunia ini adalah tatkala seorang hamba berjalan di muka bumi dan dia mengetahui bahwasanya suatu ketika ia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mempersiapkan bekal untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. As-sayru ila Allah azza wa jal, berjalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang pasti ditempuh oleh setiap hamba, yang pasti akan dilewati oleh setiap manusia. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada dua tempat. Barang siapa yang melakukan amal saleh, maka dia akan mendapatkan surga yang merupakan keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati dzalika huwal fawzul mubin. Adapun orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh selama hidup di dunia, maka Allah Rabb mereka akan mengembalikan mereka, memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, yaitu surganya. Anti rahmati biki arhamu man asya'u min ibadi. Kata Allah kepada surga, wahai surga, engkau adalah rahmatku, denganmu aku merahmati hamba-hambaku yang aku cintai. Kemudian tempat yang kedua, wal'iyadu billah, adalah neraka yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi orang-orang yang durhaka dan enggan menunaikan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surga yang merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah Allah sediakan, tidaklah Allah pilihkan bagi hamba-hambanya, melainkan di dalamnya terdapat kenikmatan ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan selainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang ia riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
Aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'dadtu li'ibadiyas salihin. Telah aku siapkan bagi hamba-hambaku yang memiliki sifat saleh. Apa itu? Suatu tempat yang di dalamnya terdapat kenikmatan ma la ainun ra'at. Kenikmatan yang ada di dalam tempat tersebut tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Wala udhunun sami'at, dan tidak pula pernah didengar oleh telinga manusia. Wala khatara ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati seorang pun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah surga, Darun Na'im, tempat yang penuh dengan nikmat, tempat yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah, manusia yang berakal, yang memiliki sifat bijaksana di dalam kehidupannya adalah mereka yang tidaklah melakukan suatu perbuatan, tidaklah melaksanakan suatu pekerjaan, melainkan ia mengharapkan di balik pekerjaan tersebut, di balik amalan yang ia lakukan, balasan untuk pekerjaannya. Dan hendaknya seorang muslim di dalam kehidupan ini, dia mengetahui bahwasanya apa yang dia amalkan di dunia ini akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara hal yang membuat seseorang semangat, di antara hal yang bisa memotivasi seseorang untuk terus beramal, kemudian continue dalam beramal hingga ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah dengan mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah sediakan bagi hamba-hambanya ini. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebutkan berupa nikmat yang tidak pernah dilihat oleh manusia, tidak pernah didengar, bahkan tidak pernah terbetik sedikit pun di dalam hati mereka. Maka mari sedikit kita bercerita tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi penghuni surga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya menumbuhkan semangat di dalam hati-hati kita untuk beramal, terus continue beramal hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan surga sebagai tempat kembali kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenikmatan di dalam surga akan didapatkan oleh seorang hamba mirip dengan kenikmatan yang ada di dunia, pada nama, pada bentuk, namun beda pada hakikatnya. Manusia yang masuk ke dalam surga, mereka akan mendapatkan makanan dari surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa qalu hadha alladhi ruziqana min qabl wa utubihi mutashabiha wa lahum fiha azwaju mutahhara wa hum fiha khalidun. Di antara makanan penduduk surga adalah mereka akan mendapatkan hidangan berupa buah-buahan. Buah-buahan ini adalah buah-buahan yang sangat segar. Betapa tidak, mereka langsung memetik dari pohonnya. Dan pohonnya bukan seperti pohon tumbuhan di dunia, buah-buahan di dunia yang manusia apabila ingin mendapatkan, dia harus menantikan sesuai dengan musimnya. Kalau seandainya sudah sampai musimnya, dia harus mencegah dari hama yang menyerangnya. Kemudian apabila buah tersebut selamat dari hama, maka dia harus mengerahkan kemampuan dan kekuatannya untuk memanjat atau untuk mengerahkan sesuatu yang dengannya dia bisa meraih buah-buahan yang ada di dunia ini. Tapi di surga tidak demikian. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menceritakan tentang buah yang ada di surga, Allah berfirman, qutufuha daniyah. Buah-buah yang ada di dalam surga sangat rendah, dengan mudah dipetik oleh penduduk surga. Dan buah-buah yang dipetik ini namanya sama. Ada nama-nama buahan sebagaimana yang disebutkan di dunia ini. Akan tetapi wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberikan buah-buah di dalam surga, mereka mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qabl.
Buah-buah ini dahulu semasa di dunia Allah telah memberikan kami berupa kenikmatan dengan menikmati buah-buahan ini. Mutasyabiha, mirip, akan tetapi dari sisi rasanya berbeda. Ini di antara penafsiran para ulama. Penafsiran yang kedua disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya adalah mereka dihidangkan berupa buah-buahan. Mereka memakan buah-buahan tersebut, ukuluha daim. Buah-buahan yang ada di dalam surga, pohonnya terus mengeluarkan buah. Tatkala dipetik, buahnya masih tetap ada. Lalu tatkala mereka mengambil buah yang pertama, memakan dari buah tersebut, merasakan rasa nikmat yang tiada terduga, yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Kemudian buah tadi kembali utuh, lalu mereka kembali mengambilnya untuk menikmati dan merasakan buahnya. Ternyata rasa dari buah yang kedua, yang dipetik yang kedua, berbeda, jauh lebih lezat daripada buah yang pertama. Wa utubi mutasyabihan walahum fiha azwajun mutahhar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah buah-buah yang dihidangkan bagi penduduk surga. Kemudian tatkala mereka pertama kali masuk surga, mereka dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tamu-tamu Allah yang mereka ini telah diberi rahmat dan kemuliaan serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan jamuan berupa kabid al-hut, berupa hati dari ikan paus. Tentunya dari sisi nama sama, namun dari sisi hakikat dan rasanya berbeda. Lalu setelah itu mereka dihidangkan thawrul baqaril jannah atau lahmu thawril jannah. Mereka akan mendapatkan daging dari sapi yang berada di dalam surga. Setelah itu mereka akan mendapatkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Waqi'ah, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Ketika mereka sudah memasuki surga, akan dikelilingi oleh pemuda-pemuda yang mereka ini terus kekal. Mereka terus muda. Masa muda mereka tidak akan sirna. Pemuda-pemuda ini menjadi pembantu-pembantu mereka. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwab wa abariq wa ka'sin min ma'in. Pemuda-pemuda yang membantu mereka di surga ini, menjadi pelayan mereka di surga. Mereka senantiasa berkeliling mendatangi mereka dengan membawa teko-teko, dengan membawa gelas-gelas dan cangkir yang kata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, tidaklah disebut al-ka'as illa kana mamlu'an bil khamr. Tidaklah disebut gelas itu dalam bahasa Arab dengan lafaz ka'as, melainkan dikarenakan ka'as tersebut atau gelas tersebut berisi khamr. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya la yusadda'una anha wa la yunzifun. Gelas yang berisi khamr yang diberikan kepada penduduk surga tidaklah seperti khamr yang terbuat di muka bumi ini. Khamr yang ada di surga tidak akan membuat mabuk penghuninya dan tidak akan membuat mereka pening. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, bi abariqa wa ka'sin min ma'in la yusadda'una anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Mereka akan diberikan, disuguhkan dengan buah-buahan yang mereka pilih sendiri, buah apa kiranya yang mereka inginkan. Mereka tidak menantikan musim panas lalu mereka mendapatkan buah-buahan hasil musim panas, dan tidak pula mereka menantikan musim dingin untuk mendapatkan buah-buahan yang dipanen di musim dingin. Tidak, tapi mereka akan dapatkan ukuluha daim, pohon-pohon yang ada di dalam surga, buahnya akan terus menerus berbuah dan disuguhkan bagi penghuni surga. Walahmi tayr mimma yashtahun, dan mereka akan disajikan, disuguhkan dengan daging-daging burung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tidak mungkin menyebutkan seluruh makanan penghuni dan penduduk surga ini, dikarenakan apa yang kita ketahui, apa yang terbetik di benak kita sangatlah sedikit dibanding dari hakikat dan realita yang ada di dalam surga yang telah Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain dari makanan, penduduk surga juga
akan diberikan minuman. Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat minuman yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang beriman di dalam surat Muhammad, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, permisalan surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Fiha, di dalam surga tersebut terdapat sungai yang darinya mereka minum. Sungai ini berasal dari 4 jenis air, atau berasal dari 4 jenis. Yang pertama, fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di dalam surga mereka akan mendapatkan sungai yang terus mengalirkan airnya, yang mana airnya lam yataghayyar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya makna ghaira asin ay ghair mutaghayyir. Mereka akan senantiasa mendapatkan air yang terus mengalir, sungai yang terus mengalir, yang mana air ini begitu jernih, air ini begitu murni dan begitu segar untuk diminum. Kemudian fiha anhar min labanin fiha anharu min khamrin ladzatil lisyaribin. Di dalam surga terdapat sungai yang airnya berupa khamr yang sangat nikmat dan sangat lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Ketahuilah bahwasanya khamr yang ada di dunia berbeda dengan khamr yang ada di akhirat. Dan barang siapa yang meminum khamr di dunia, maka dia akan terhalangi untuk meminum khamr di surga. Man syaribal khamra fid dunya falan yashrabha fil akhirah. Barang siapa yang meminum khamr di dunia, maka sungguh dia tidak akan meminumnya di surga kelak, di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian sungai yang ketiga, yang darinya kaum muslimin dan penduduk surga ini minum, mereka akan mendapatkan fiha anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Di dalamnya terdapat sungai yang mengalir berupa susu. Fiha anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Di dalamnya terdapat sungai dari susu yang tidak seperti susu di dunia. Kalau seandainya susu di dunia yang didapatkan dari hasil memerah hewan ternak, tidak lama, setengah hari atau 1 hari, susu tersebut sudah basi dan rusak. Namun di surga tidak demikian. Lam yataghayyar ta'muh. Susu yang mereka dapatkan bukan berasal dari hewan ternak, akan tetapi berasal dari Firdaus al-A'la, berasal dari Jannati Aden, berasal dari surga Aden. Yang mengalir dari surga Aden ini sungai-sungai yang telah kita sebutkan, di antaranya sungai susu yang tidak akan pernah rusak rasanya. Kemudian sungai yang keempat adalah sungai yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fiha anharun min asalin musaffa. Di dalamnya terdapat sungai berasal dari madu yang murni dan tidak ada campuran apapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah makanan dan minuman penduduk surga, dan di antara nikmat yang lainnya masih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang tatkala mereka mendengar ucapan janji Allah Subhanahu wa taala, mereka bersemangat, fayattabi'una ahsanah, mereka senantiasa mengikuti yang terbaik dari ucapan tersebut. Barakallahu li wa lakum fil wahyain wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruh inna rabbi kana lil awwabina ghafura. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. معاشر المسلمين rahimakumullah. Kemudian
setelah mereka mendapatkan makanan, mendapatkan minuman, perlu diketahui bahwasanya tidaklah penduduk surga makan dari apa yang Allah sediakan untuk memenuhi perut mereka yang lapar, atau tidaklah mereka minum dari minuman yang Allah sediakan untuk melepas dahaga mereka. Kalla wa rabbi, tidak demikian. Mereka memakan buah surga, meminum dari sungai-sungai surga, bukan dikarenakan perut mereka yang lapar, karena di surga tidak ada lagi rasa lapar. Wa inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ara. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Taha kepada Adam alaihi salam, wahai Adam, selama engkau hidup di surga, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ara, engkau tidak akan merasakan di dalam surga ini rasa lapar, dan tidak pula engkau akan kekurangan pakaian. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, al-ju' dhullul batn wal-'ura awal 'ari dhullul zahir. Yang namanya rasa lapar ini adalah kekurangan yang dirasakan oleh seorang muslim di dalam tubuhnya. Artinya kekurangan yang paling dia bisa rasakan adalah tatkala perutnya kosong. Maka orang ini menunjukkan bahwasanya dia telah mengalami kekurangan sehingga dia harus mengisinya. Dan dia akan merasakan kekurangan yang ada pada tubuhnya dari luar secara zahir adalah tatkala dia mulai tidak memiliki pakaian. Kemudian kata Allah, wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha. Dan engkau wahai Adam, selama di surga tidak akan pernah merasakan dahaga, dan juga tidak akan pernah merasakan panas dari terik matahari. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, adh-dhama hararatud dakhil wad-duha hararatul zahir. Yang namanya rasa dahaga dan haus adalah panas yang dirasakan seseorang di dalam tubuhnya. Kemudian yang namanya terik matahari adalah rasa panas yang dirasakan oleh seseorang pada zahir tubuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak penghuni surga makan atau minum untuk memenuhi kebutuhan ini, tidak, tapi mereka memakannya untuk bersenang-senang di dalamnya. Kemudian Allah menambahkan kesenangan tersebut dengan istri-istri dari bidadari. Wa hurun 'ain, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah mereka mendapatkan makanan, mendapatkan minuman, Allah berikan mereka istri-istri, dan bukan cuma satu istri. Kalau seandainya mereka telah memiliki istri di dunia, maka istri-istrinya ini akan bersama suaminya di akhirat kelak. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan di dalam ayat lain, hum wa azwajuhum fi dhilal 'alal araiki muttaqiun. Di dalam surat Yasin Allah berfirman, mereka bersama istri-istri mereka di bawah naungan-naungan yang ada di dalam surga. Mereka semuanya senang duduk di atas dipan-dipan yang telah Allah sediakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara sifat yang Allah sebutkan tentang al-hurul 'ain, tentang bidadari di surga yang tidak pernah terbetik di dalam hati seorang manusia, kata Allah di surat Ar-Rahman, fihin qasiratut tarf lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga itu penduduk surga akan mendapatkan bidadari. Bidadari-bidadari yang mereka dapatkan ini wa kawa'iba atraba. Mereka semua seusia dan memiliki lekuk tubuh yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia, yang tiada tandingan. Wanita paling cantik dan paling modis pun di muka bumi ini. Namun dengan demikian qasiratut tarf, pandangan-pandangan mereka senantiasa tertunduk. Mereka tidak memandang, mata mereka tidak jelalatan kepada laki-laki yang bukan suami mereka. Akan tetapi bidadari surga ini, di antara kesempurnaan penjagaan kehormatan mereka adalah mata-mata dan pandangan mereka senantiasa tertunduk, tidak memandang kecuali kepada wajah suami-suami mereka, penduduk surga. Kemudian kata Allah, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Dan mereka ini, para bidadari di surga, tidak pernah tersentuh oleh seorang pun dari kalangan manusia maupun jin. Tidak tersentuh tubuhnya,
sehingga merusak kemolekan dan keindahan tubuhnya, dan tidak pula menyentuh hatinya sehingga hatinya mungkin bisa memikirkan laki-laki lain. Tidak ada yang mereka pikirkan kecuali bersolek, berhias, menjaga keindahan tubuh. Bidadari-bidadari ini diperuntukkan untuk suami mereka. Kemudian mereka senantiasa menjaga hati mereka untuk suami-suami mereka, sehingga bidadari ini menggabungkan dua kesempurnaan, kesempurnaan keindahan tubuh dan kesempurnaan keindahan hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dengan mendengar janji Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang muslim termotivasi. Apa yang ia dapatkan di dunia ini berupa kesusahan, kepenatan, kecapean, hendaknya ini semua bisa terhibur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Maka ini juga menjadikan motivasi bagi kita untuk senantiasa membaca Al-Qur'an, membaca sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penyebutan surga, tentang penyebutan kesenangan yang ada di dalamnya, sehingga apabila kita ditimpa musibah, kita mengetahui bahwasanya Allah telah menyediakan di surga yang semuanya apa yang kita alami di dunia ini akan terlupakan dengan satu celupan saja di dalam surga. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, yu'ta yaumal qiyamati, didatangkan di hari kiamat nanti, min an'amin nasi min ahli dunya wa huwa min ahli nar, seorang dari penduduk neraka. Sewaktu di dunia dahulu dia adalah orang yang paling nikmat. Tidak ada yang merasakan nikmat lebih nikmat darinya semasa di dunia dulu. Akan tetapi orang ini di hari kiamat merupakan penduduk neraka. Didatangkan orang ini, kemudian ia dicelupkan di dalam neraka. Hanya satu celupan, dicelup kemudian diangkat. Kemudian dikatakan, ya abdi, hal dzukta, hal ra'aita na'iman qat. Wahai hambaku, apakah setelah satu celupan di dalam neraka ini engkau pernah merasakan kenikmatan selama di dunia? Qala ma dzuktu na'iman qat ya Rabb. Dia mengatakan, wahai Rabbku, sungguh tidak pernah saya melewati nikmat. Dikarenakan satu celupan ini membuat ia lupa akan nikmat yang telah ia nikmati, nikmat yang telah dia bersenang-senang selama di dunia, selama umurnya di dunia. Lupa dia dengan semua nikmat, lupa dia dengan harta, tahta, jabatan, mobil yang mewah, rumah yang megah, anak-anak keturunan yang sehat, istri-istri yang cantik, semuanya dilupakan hanya dengan satu celupan. Wa yu'ta bi aba'asin nasi fid dunya wa huwa min ahlil jannah. Sebaliknya, didatangkan di hari kiamat kelak seorang yang paling susah hidupnya selama di dunia, tapi dia dengan ketakwaan dan kesolehannya Allah jadikan sebab masuk ke dalam surga. Ia didatangkan, kemudian ia dicelupkan ke dalam surga, hanya satu celupan, kemudian ia diangkat. Lalu dikatakan kepadanya, ya abdi, hal dzukta bu'san qat, hal ra'aita bu'san qat. Wahai hambaku, apakah pernah engkau merasakan kepenatan, kesusahan, kesengsaraan sebelum ini? Ternyata satu celupan di dalam surga membuatnya lupa. Lalu dia mengatakan, ay Rabb, wahai Rabbku, ma dzuktu bu'san qat. Saya belum pernah merasakan sedikit pun yang namanya kesusahan dan kesengsaraan. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hendaknya kita mengenal surga dan mengetahui apa yang ada di dalam isinya, dan mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita semua untuk senantiasa beramal dan beramal semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah merahmati kita dan menjadikannya sebab memasukkan kita sebagai penduduk surga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام وفي اليمن وفي فلسطين وفي بورما وفي كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل هذا البلد